setia RRI dimanapun Anda berada ya, khususnya di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, di dialog pagi ini ya, program yang membahas topik-topik inspiratif dan juga pastinya penuh makna. Dan pagi ini kita punya tamu spesial nih di studio yang pastinya sudah tidak asing ya di kalangan umat Hindu tentunya yang ada di Papua Barat. Dan pagi ini narasumber kita yaitu Bapak Wayan Patiasa SHMH. Beliau selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua Barat. Kita langsung sapa ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Ya. Iya, mungkin Bapak bisa menyapa pendengar kita pagi ini. Silahkan Bapak. Baik, para pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja berada, pada hari ini kami selaku Ketua PHDI Papua Barat akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan. Namun sebelumnya izinkan kami menghaturkan puspa panganjali umat namanya Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidir Astu Sastastu Swahu. Baik, Om Swastiastu Pak. Ya, senang sekali ya akhirnya bisa ngobrol langsung nih. Ya, sebelum masuk ke topik utama kita pagi ini tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan, saya ingin tanya sedikit nih Pak. Ya, selama ini masyarakat ya mungkin khususnya di Kota Manokwari ya, hanya tahu bahwa agama Hindu itu kaya dengan upacara-upacaranya nih. Ya, tapi apa sebenarnya yang menjadi inti ajaran agama Hindu? Silahkan Pak. Baik, jadi kalau kita menyimak berdasarkan kitab suci atau sastra Hindu, kita mempunyai 5 kepercayaan ya. Ini dasar daripada filsafat tatua kita. Pertama, satu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa atau percaya kepada Brahman. Kedua, percaya kepada karma pala ya. Oke, ketiga percaya kepada punarbawa. Punarbawa itu kelahiran yang berulang-ulang, reinkarnasi. Keempat, percaya dengan adanya moksa itu yang terakhir nanti ya. Jadi pertama percaya kepada Tuhan, percaya kepada Atman, percaya kepada punarbawa, percaya kepada tadi karma pala, kemudian percaya kepada moksa. Inilah dasar daripada keyakinan kita. Nah, kemudian kita punya kerangka agama Hindu itu ada 3, jadi filsafat atau tatua, kemudian susila dan upacara. Itulah dasar-dasar. Jadi Hindu itu rukun imannya itu tadi yang 5 itu Pancasrada ya. Jadi Pancasrada, kemudian kita punya keyakinan juga ada yang namanya Trihitakarana. Trihitakarana itu adalah 3 hubungan untuk mencapai keharmonisan. Jadi kita harus mempunyai hubungan baik dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, melalui ya kita harus melaksanakan ibadah, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, agar hubungan kita kepada Sang Pencipta baik. Kita memohon, berdoa, itu agar kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat tentunya supaya kita sehat, kemudian diberikan berkat, anugerah. Itu. Kemudian yang kedua, kita harus hubungan baik antara satu orang dengan yang lain atau sesama dengan sesama yang lainnya. Jadi saya harus punya hubungan baik dengan saudara-saudara yang lain,
apalagi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan umat lain, itu akan agar terjalin hubungan yang harmonis. Nah, disinilah bisa tercipta juga toleransi beragama. Kemudian yang ketiga, kita harus punya hubungan baik dengan alam sekitarnya. Jadi kita juga harus merawat alam ini. Seperti kemarin di Kementerian Agama ada penanaman 1.000.000 pohon matoa seluruh Indonesia ini, tapi untuk Papua Barat diarahkan kita menanam di sekitar halaman tempat ibadah. Itu kemarin dilaksanakan di tanggal 2 ya. Kami juga ikut berpartisipasi menanam pohon tersebut. Ini sesuai programnya Menteri Agama Republik Indonesia melalui Kakanwil Kementerian Agama Papua Barat. Itu kita sudah laksanakan. Nah, ini salah satunya kita merawat alam, menjaga alam agar alam itu tidak rusak, karena kita harus seimbang, kita harus jaga keseimbangan. Makanya ada semboyan, mari kita jaga alam agar alam jaga kita. Kalau kita merusak alam, ya alam juga merusak kita, marah sama kita. Nah, makanya kalau pilar-pilar ini salah satu oleng antara 3 ini, itu akan mengakibatkan hal yang pertama di dalam hubungan ke masyarakat tidak harmonis. Kedua, ya bisa aja terjadi bencana karena kita menebang pohon, merusak tanaman. Jadi itu Trihita Karana. 3 hubungan yang baik. Nah, kemudian mungkin saya terkait dengan mulai perayaan Nyepi ya. Pada bulan Maret tanggal 30 ya, kita merayakan Hari Suci Nyepi. Hari Suci, ya benar. 1946 Saka, tahun Saka. Jadi 1947 ya. Kemudian itu Hari Suci itu mempunyai 4 makna. Kita umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, jadi 4 yang harus kita laksanakan. Pertama, tidak bekerja, amati karya. Kedua, tidak bepergian atau amati lelungan. Ketiga, tidak lelanguan, tidak melaksanakan lelanguan. Itu artinya kita tidak boleh berhura-hura, mungkin di dalam rumah membunyikan alat musik, kemudian terlalu mengganggu tetangga, itu tidak boleh. Ya, jadi itu lelanguan. Ya, toh. Kemudian 4-nya ini tadi apa ya, catur berarta penyepian itu 1, amati geni. Nah, amati geni ini kita tidak boleh menyalakan api, baik itu menyalakan lampu listrik, kemudian menyalakan kompor atau dan lain-lain, aktivitas yang sifatnya berapi-api. Nah, memang itu dilaksanakan mulai pagi jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya, itu puasa. Jadi kita tidak boleh makan minum selama sekian jam itu. Kemudian itu yang kita laksanakan, termasuk amati karya, tidak boleh bekerja, baik itu di pusat-pusat perkantoran, pertokoan. Jadi aktivitas 1 hari itu stop. Termasuk di bandara, di pelabuhan, itu akses tertutup. Jadi betul-betul orang juga keluar rumah tidak bisa. Jadi kami kalau umpamanya dari RRI menyeberang ke jalan sebelah itu tidak bisa. Tidak bisa juga ya, di rumah saja. Di rumah selama 1 hari. Jadi itu maknanya.
Jadi berapi-api itu bukan berarti, ya memang itu secara filosofi itu kita berapi-api, tubuh kita ini kan penuh dengan emosional, penuh dengan amarah, sehingga menimbulkan ahangkara. Ahangkara itu kemarahan yang luar biasa. Itulah yang dimaksud supaya kita redam, introspeksi diri. Jadi itu nyepi. Nah, pada bulan hari suci Nyepi ini bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Maret itu sangat bagus, momen yang sangat bagus, merupakan bulan yang suci karena di dua agama ini melaksanakan hari raya. Hari raya sangat bagus sekali, momen yang sangat bagus. Jadi itulah sehingga di situ terjaga juga toleransi, kerukunan antar umat beragama, itu sudah terjalin. Nah, kemudian setelah Nyepi, nah kemarin tanggal 23. Ini, ya 23 kita merayakan Hari Raya Galungan. Jadi makna Hari Raya Galungan itu adalah merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi Dharma itu hal-hal yang baik, positif, melawan yang negatif. Yang tidak baik ini, positif ini, itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Jadi ya sifat-sifat yang tidak baik seperti iri, dengki, memfitnah orang dan lain-lain. Padahal kita kan di Hindu itu ada sastra yang mengatakan menyatakan Tatwam Asi, saya adalah kamu, kamu adalah saya. Nah, kalau saya menyakiti rekan atau saudara, ya sama saja menyakiti diri sendiri. Ya itu prinsip. Jadi itulah jadi Tatwam Asi itu istilahnya di dalam Hindunya kita sama-sama diciptakan oleh satu Tuhan yang sama, ya toh. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik. Kemudian galungan ini memerangi musuh kita. Musuh itu bukan berada di luar kita, di dalam tubuh kita diri sendiri, di dalam diri sendiri. Jadi di dalam diri kita sendiri ini banyak sekali musuh-musuh yang tidak baik, ya seperti tadi saya katakan ada mudah emosi, kemudian suka membenci orang, suka memfitnah orang. Itulah yang kita harus lawan. Nah, kalau itu kita bisa introspeksi diri, kita bisa artinya mewaspadai itu, bisa mengendalikan itu, berarti pada saat hari galungan itu kita dinyatakan menang. Begitu filosofinya. Iya, ya. Sebenarnya musuh kita itu bukan di luar, bukan di dalam diri sendiri. Musuhnya diri sendiri ya. Supaya kita itu bisa mengendalikan emosi, amarah, kemudian dan lain-lain lah, sifat-sifat yang tidak baik. Itu, dan memang ini galungan ini juga kita bukan kemarin saja melaksanakan tanggal 23 ya. Itu mulai 25 hari itu kita sudah persiapan. Ada istilah kalau di Hindunya itu tumpak pengarah, tumpak warige. Itu pengarah itu kita istilahnya begini, kita menyampaikan bahwa nanti 25 hari ini akan ada Hari Raya Galungan. Jadi kita memohon kepada alam ini, kepada alam baik tumbuhan, tanaman, kita menyampaikan bahwa istilahnya begini ya, bahasa nasionalnya, kami akan melaksanakan Hari Raya Galungan, mohon, ini kan alam ini kita juga harus hormati. Umpamanya pohon rambutan, durian yang berbuah mangga, supaya nanti suatu saat galungan kita bisa petik hasilnya, karena itu yang kita persembahkan. Nah, itu 25 hari. Kemudian berselang 5 hari, berselang 6 hari dulu, itu namanya Sugihan Jawa. Sugihan Jawa. Sugihan Jawa itu membersihkan
membersihkan alam ini. Alam ini kita bersihkan, sucikan dulu. Jadi bumi pertiwi kita sucikan agar nanti pada saat merayakan kemenangan tidak ada gangguan. Setelah 6 hari, kemudian besoknya 5 hari kemudian kita menyucikan diri sendiri, mikrokosmos, yaitu alam. Diri sendiri. Buana alit namanya ini, kalau makrokosmos buana agung. Ini kita sucikan dulu. Nah, setelah menjelang hari mau perayaan Galungan, ini mulai 3 hari kemudian ini kita ini ya menurut keyakinan kami Hindu, jadi mulai hari Minggu, Senin, Selasa itu ada namanya hal yang kita tidak bisa lihat, roh itu istilah Hindunya butekale, sesuatu yang kita itu sangat mengganggu. Dia mengganggu kesabaran kita, ini betul bisa melaksanakan atau tidak. Kita mudah emosi nanti. Termasuk karena pada saat-saat begitu kan kita memang lebih ekstra lagi aktivitas, ya tentu capek, kemudian di samping itu juga pengeluaran untuk istilahnya persiapan itu kan lebih banyak. Jadi itu yang terpancing kita mudah emosi, marah. Kalau itu sudah tidak terkendali, itu tidak merayakan kemenangan namanya, begitu. Jadi mulai Minggu, Senin, Selasa kan ininya Rabu. Hari Raya Galungannya Rabu. Jadi Minggu ini kita sudah diganggu oleh butekale Dungulan, namanya Dungulan. Kemudian butekale Galungan, butekale Amangkurat. Nah, ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Makanya di tanggal 23 hari Rabu, kalau kita melewati fase-fase itu, jadi sudah kita sebagai ungkapan rasa syukur, makanya kita rayakan Hari Raya Galungan. Kalau kita di luar Bali, ya kita sembahyang di pura-pura, kemudian kemarin kita terpusat di Pura Giri Buana di kota sini, Manokwari, Jalan Brawijaya. Ya, baik. Kemudian setelah kita laksanakan, ya termasuk umat kami yang ada di Papua Barat seluruhnya melaksanakan itu, ya. Galungannya. Kemudian nanti setelah mulai kemarin sampai 10 hari itu namanya Hari Raya Kuningan. Baik. Kuningan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita sudah bisa melaksanakan tugas-tugas sehari-hari kita, aktivitas kita, baik itu sebagai TNI, Polri, pegawai negeri dan swasta dan lain-lain, ya. Jadi itu swadharma kita, bisa kita melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Jadi dharma agama itu kita melaksanakan kewajiban dari ajaran-ajaran agama, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Kalau dharma negara kan kita, ya kalau sebagai aparatur sipil negara, ya melaksanakan tugas-tugas negara. Jadi seperti itu maknanya. Jadi nanti 10 hari lagi kami akan melaksanakan ibadah persembahyangan. Pagi tetap kita melaksanakan ibadah di pura masing-masing. Karena kami di pura kota ada, di Polda sudah ada pura sana khusus untuk anggota Polri di sana. Kemudian di Kodam juga ada, di Kodam Kasuari juga ada. Kemudian di sana juga khusus juga untuk prajurit di sana. Tetapi kita semua umat Hindu bisa sembahyang mengikuti di sana, ya. Kemudian nanti kita pusatkan di Pura Surya Chandra Buana SP3 Perapi. Di SP3. Nanti tanggal pokoknya 10 hari mulai sekarang, ya. Jadi itu kita terpusat di Pura SP3. Jadi kita ibadah sama-sama dalam melaksanakan
upacara atau upakara yadnya, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita sudah bisa melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sebelum dan pasca galungan. Gitu. Jadi perayaan galungan ini adalah sama dengan halnya keterciptaan alam semesta. Jadi galungan juga memperingati terciptanya alam semesta dan segala isinya yang merupakan ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian pentingnya refleksi diri, galungan yang menjadi momen untuk merenungkan dan merefleksi diri serta memperkuat kekuatan rohani itu. Jadi pada intinya Hari Raya Galungan adalah merupakan penggabungan dari aspek keagamaan, budaya, dan sosial. Perayaan ini tidak hanya merayakan kemenangan Dharma, tetapi juga memperingati terciptanya alam semesta, menghormati leluhur, dan memperkuat ikatan sosial. Ya, saya kira mungkin itu garis besarnya makna dari perayaan Hari Raya Galungan. Yang ini dilaksanakan dalam 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Kenapa bisa 2 ya. kali nih? Ya. Ini sudah 2 kali. Ya. Jadi 6 bulan. Kalau Nyepi 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Tahun Saka. Ya. Jadi ada tahun Saka Hindu. Jadi dan pas bulan Maret. Maret ya. Pasti jatuhnya pada bulan Maret kalau Nyepi. Dan itu bertepatan dengan bulan mati. Oh, gitu. Sudah pasti itu tidak akan ada bulan terang pada bulan mati. Ya, itu namanya Nyepi, hening. Dan itu memang ya kalau di Bali itu memang betul-betul dilaksanakan dan dipatuhi oleh. Iya, tidak ada aktivitas sama sekali. Tidak ada aktivitas. Memang dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bali. Kemudian baik itu turis-turis wisatawan mancanegara, ya kalau sudah di hotel dia standby di sana. Jadi tidak bisa keluar daripada hotel. Lampu di hotel semua padam. Baik itu di jalan. Jadi itulah. Kalau kita menyimak kembali itu kan kita bisa penghematan energi listrik, kemudian bahan bakar dalam 1 hari itu berapa liter yang kita bisa hemat, ya toh. Kemudian listriknya juga kita bisa hemat. Iya, benar. Memang ada pengecualian kalau di rumah sakit ada yang sedang sakit atau operasi atau apa namanya ibu-ibu sedang melahirkan, ada pengecualian kan perlu. Jadi itu, selama 1 hari itu dilaksanakan besoknya udah bebas. Aktivitas seperti biasa. Itu yang kita bisa mengistirahatkan bumi ini. Iya benar. Mungkin di dunia ini hanya di Hindu atau di Bali lah. Di Bali ya. Bisa menghentikan aktivitas masyarakat dalam 1 hari ini. Pesawat terbang aja dari luar negeri nggak bisa masuk. Tidak bisa, oke. Kapal-kapal pesiar dari luar negeri nggak bisa masuk, termasuk hubungan antar pulau di stop. Di stop semua. Jadi bandara juga sepi. Jadi ya kita merenung aja dalam rumah bila besoknya baru bisa keluar. Aktivitas seperti biasa. Iya. Luar biasa ya. Mungkin Hari Raya Nyepi dan juga Galungan dan Kuningan ini juga bukan cuma seremoni saja ya. Tapi ada proses spiritual di dalam ya. Dan banyak sekali maknanya nih. Banyak sekali maknanya. Dan Bapak Wayan kalau kita tahu bahwa Papua Barat ini sangat beragam ya. Bagaimana nih pelaksanaan Galungan dan Kuningan di tengah masyarakat yang banyak sekali beragam di sekitar Manokwari khususnya ya, dan juga Papua Barat, seperti apa Bapak, silahkan. Oke, baik. Saya kira
Ya kita tahu bersama bahwa Manokwari khususnya Papua Barat sampai saat ini hubungan antar umat beragama, hubungan intern antar umat beragama itu kan sangat baik. Jadi hal ini sudah kita rasakan bahwa hubungan yang harmonis, toleransi antar umat beragama sangat bagus berjalan dengan baik di Manokwari ini, Papua Barat juga, karena ini memang di dalam apa istilahnya sistem ini kan sudah ada dibentuk wadah FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Tingkat provinsi ada, tingkat kabupaten ada. Jadi ini mewadahi semua unsur agama masuk ke situ. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang harmonis atau mungkin ada hal yang kurang berkenan terjadi gesekan-gesekan antar umat, kan wadah inilah, forum ini yang bisa menyelesaikan. Jadi begini, saya juga tahu informasi itu, mendapat informasi bahwa Papua Barat di tahun 2022 sampai 23 itu mendapat penghargaan menjadi daerah toleransi yang tertinggi. Itu hasil lead banknya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi 2 tahun ini. Sekarang kayaknya sudah menurun. Ya. Jadi itu informasi dari Kementerian Agama kita peroleh. Jadi kalau hubungan antar ini kita selalu harmonis. Seperti terbukti kemarin. Pada bulan Maret ada perayaan Nyepi, kita silaturahmi juga. Kemudian dari umat Muslim melaksanakan silaturahmi juga pada di bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri. Jadi ini sudah antar umat beragama di Papua Barat sudah sangat bagus. Saya kira ya ini yang perlu harus kita pertahankan sama-sama. Ya. Dan ditingkatkan ya. Lebih ditingkatkan lagi karena sudah selalu terjalin hubungan yang baik. Kalau ada persoalan-persoalan yang nanti berdampak, ini kan cepat diselesaikan. Saya kira dan dukungan pemerintah daerah baik kabupaten, Bupati Manokwari maupun Gubernur Papua Barat sangat bagus. Sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan umat beragama di Manokwari atau di Papua Barat, kemudian memberikan perhatian penuh terhadap apa istilahnya ini berbagai macam agama. Ya, jadi sangat bagus. Jadi kita sebagai umat yang beragama kita mengapresiasi perhatian Bapak Bupati Manokwari dan Bapak Gubernur Papua Barat yang telah sangat peduli terhadap umat beragama di daerah ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita bertanya pengalaman Bapak nih terkait dengan Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Mungkin apakah ada perbedaan nih Pak, perayaan Galungan dan Kuningan di Papua Barat dan juga di tempat asal Bapak atau di Bali, mungkin ada perbedaan atau tidak ada nih Pak? Kalau perbedaannya yang jelas pasti pada hari Galungan itu semua umat Hindu ya, itu melaksanakan ibadah sampai di pelosok-pelosok. Ya. Jadi itu aktivitas lain terhenti. Jadi pagi mulai jam 6 atau jam 7 sudah mulai semua daerah, kabupaten, kecamatan, distrik, jadi full aktivitasnya itu bahkan sampai sore. Ya. Jadi aktivitas lain-lain, hanya saja sayangnya di libur nasional itu tidak ada. Tidak ada ya. Ya, jadi liburnya itu fakultatif. Nah, ini jadi sebetulnya yang alangkah baiknya Hari Raya Galungan ini juga harus libur nasional. Iya, benar. Memang kalau di luar Bali tidak selalu nampak ya, tetapi kalau di Bali itu full. Jadi perkantoran libur, semua ibadah, termasuk nanti Kuningan ini.
Begitu. Nah, jadi saat ini setelah kemarin Galungan, saat ini sudah mulai aktivitas. Mulai yang jualan-jualan, yang melaksanakan aktivitas lain swasta, mulai nanti tanggal berapa, 10 hari lagi, itu sama halnya. Jadi aktivitas lain terhenti. Baik itu di hotel, maksudnya umat Hindu itu memang wajib untuk melaksanakan ibadah. Jadi tetap aktivitas ekonomi tetap jalan. Beda dengan nyepi. Kalau nyepi kan aktivitas ekonomi, pemerintahan semua stop. Kalau ini tetap jalan, hanya khusus umat Hindu yang ya boleh dikatakan cukup besar umatnya di sana, ya melaksanakan itu. Jadi umat Hindu yang sangat besar di luar Bali itu Sulawesi secara keseluruhan, baik Sulawesi Utara, Selatan, Barat, kemudian Tenggara, kemudian daerah Sumatera Selatan, Lampung itu cukup besar. Karena di sana ya hampir kalau kita bisa menghitung-hitung begini, menganalisa, kayaknya penduduk Hindu, warga Hindu yang di luar Bali sudah hampir sama dengan penduduk yang ada di Bali, penduduk Hindu yang ada di Bali. Hanya memang ya termasuk di kita di sini, Jayapura besar itu, Jayapura ya banyak umatnya. Kalau kita di Papua Barat ini belum seberapa. Memang di sini umat kita kebanyakan dari TNI, Polri, pegawai negeri. Nah, jadi tidak banyak. Kemudian saya informasikan juga bahwa tempat ibadah kami di semua kabupaten Papua Barat sudah ada. Yang belum itu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Memang umat kita di sana tidak ada. Tetapi kalau Kabupaten Kaimana, Pakpak, kemudian Wondama, Bintuni itu sudah ada semua. Ya, jadi kita punya setiap kabupaten ada puranya, tempat ibadahnya. Jadi itu, saya kira mungkin itu penjelasan dari saya. Nanti terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Wayan sudah berbagi. Dan langsung saja sudah ada yang bergabung ya. Kita juga mengundang pendengar nih yang ingin bergabung, mungkin bertanya-tanya ya. Di pagi hari ini. Ya, selamat pagi dari Ibu Luh di Wosi. Selamat pagi Pak Wayan, saya ingin bertanya. Selamat pagi. Bagaimana menjaga semangat galungan di daerah tanpa pura? Nah, mungkin yang tadi juga di Pegunungan Arfak mungkin dan juga di Mansa lebih seperti itu ya. Betul. Mungkin Bapak bisa langsung menjelaskan kepada Ibu Luh. Oke, baik, terima kasih Bu Luh di Wosi ya. Terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi ya kita ketahui bersama, baru tadi saya jelaskan juga bahwa seperti di Kabupaten Pegunungan Arfak, kemudian Kabupaten Manokwari Selatan, memang sampai saat ini belum ada tempat ibadah kita Hindu. Ya dikarenakan karena memang umat kita di sana ya ada, tapi 1-2 kepala keluarga. Jadi tetap kita semangat melaksanakan swadharma kita, melaksanakan tuntunan ajaran kita, ya melalui mendekatkan diri dengan Ide Sang Hyang Diwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya beribadahnya di kediaman, di rumah masing-masing bisa dibuat pelangkiran untuk tempat memuja Ide Betara. Jadi bukan kita kemudian tidak ada pura terus kita tidak sembahyang, tidak. Sembahyang itu di mana saja, kapan saja, karena Tuhan itu kan wiapi wiapaka, ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Dia menguasai ruang, menguasai waktu. Jadi dia berada di mana-mana, tiada berawal, tiada berakhir. Itu istilahnya Tuhan itu.
Brahman. Jadi tetap semangat Ibu Ulu. Jadi walaupun kita di daerah kita tidak ada tempat ibadah atau pura, tetap kita laksanakan sembahyang di rumah masing-masing, dibuatlah pelangkiran atau tempat pemujaan. Kita tetap semangat karena kita sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan Maha Kuasa, harus kita menjalin hubungan yang baik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi melalui itu sembahyang kita kan ada 3 kali. Trisandia pagi, sembahyang, ibadah, siang jam 12 pergantian waktu, sore jam 6. Bisa Ibu Ulu lakukan itu, memuja, berdoa dengan bahasa apa saja, bahasa Indonesia, bahasa Bali, silakan. Tuhan itu Maha tahu. Iya toh. Kita tidak harus menggunakan mantra-mantranya seorang orang yang sudah suci. Doa-doa itu kan doanya harus istilahnya bahasa Sanskerta. Doa seorang, kalau kami punya pendeta itu Pinandita. Jadi kalau seperti kami berdoa pakai bahasa Indonesia juga bisa. Iya toh. Jadi seperti itu Ibu Ulu. Jadi kita tetap semangat. Kita meningkatkan spiritual kita di mana saja berada. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Wiapi wiapake. Dia menguasai ruang, dia menguasai waktu, dia berada di mana-mana. Jadi ya kita sembahyang di mana saja, Tuhan tahu. Nah, kita berdoa memohon kesehatan, anugerah dari Tuhan supaya kita bisa sehat di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi kita melaksanakan bidang kita masing-masing, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI, sebagai Polri, dan mungkin sebagai wira swasta, silakan. Jadi seperti itu. Terima kasih Ibu Ulu. Mungkin itu penjelasan saya dari studio. Ya. Terima kasih ya Ibu Ulu sudah bergabung, sangat jelas ya penjelasan Bapak Wayan. Ya. Dan pendengar, kita ingin bincang-bincang lagi, dan juga pendengar yang bergabung mohon maaf ya. Kita tidak lanjutkan karena waktu kita juga yang membatasi nih Bapak. Ya, kita sudah bersama ya mendengarkan makna dan juga penjelasan ya terkait dengan ajaran agama Hindu dan juga hari raya Nyepi dan Galungan serta Kuningan pagi ini. Dan ya Bapak, menjelang akhir perbincangan ini ya, mungkin ada pesan dari Bapak atau himbauan untuk umat Hindu dan juga tentunya untuk masyarakat Kota Manokwari dan Papua Barat nih ya yang mendengarkan hari ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku pribadi dan juga sebagai pimpinan Lembaga Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua Barat, pertama-tama saya izinkan mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kemampuan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan atau menegakkan Dharma. Kemudian itu khusus yang merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kita tetap semangat walaupun kita jauh dari tempat kelahiran atau sanak saudara, tetapi tetap kita semangat melaksanakan Dharma agama dan Dharma negara. Itu khusus untuk umat Hindu. Kemudian secara keseluruhan saya sangat mengharapkan kepada seluruh umat, baik itu umat Muslim, umat Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, mari kita tetap sama-sama menjaga kedamaian di bumi yang bagus ini, bumi Cendrawasih ini, di tanah Injil ini, agar kita senantiasa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antar umat beragama, sehingga
aktivitas kita sehari-hari, hubungan silaturahmi tetap terjalin. Saya kira itu saja. Semoga ini tetap kita bisa jaga, rawat dengan baik, terutama di dalam hubungan pergaulan sehari-hari, hubungan aktivitas sehari-hari di dalam wilayah ini, khususnya Manokwari dan umumnya Papua Barat. Sesuai semboyan tadi, mari kita jaga alam, alam tentunya akan menjaga kita. Itulah, kita harus senantiasa menjaga hubungan yang baik ini, menjaga tanah Injil yang bagus ini, tanah pekabaran Injil. Jadi mari kita menghormati local wisdom, ya, adat istiadat budaya masyarakat asli Papua. Saya kira itu saja. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Artinya ini damai di hati, damai di bumi, damai untuk selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Sangat menyentuh ya Pak. Ya, terima kasih atas waktunya dan juga pemaparan yang begitu mendalam pagi ini Pak. Dan pendengar RRI dimanapun berada, demikian perbincangan kita bersama Bapak Wayan Patiasa SHMH selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Papua Barat mengenai makna galungan dan juga kuningan. Dan mari kita terus menyuarakan kedamaian dan juga toleransi. Saya Angel Boymau pamit undur diri dan juga selamat merayakan galungan dan kuningan. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Ya. Itu artinya terima kasih. Terima kasih ya.